Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar materi pelajaran matematika tentang merubah pecahan biasa menjadi bentuk persen dan desimal atau sebaliknya. Pada pelajaran yang pertama itu kita sudah belajar merubah bentuk persen menjadi pecahan biasa atau sebaliknya ya. Sekarang kita belajar yang merubah pecahan desimal. Merubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya. Cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu yang pertama mengubah pecahan biasa menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kemudian dirubah menjadi pecahan desimal. Bilangan yang berpenyebut 10, angka di belakang koma ada satu angka. Contoh 0,4 dan 2,6. Pecahan berpenyebut 100, angka di belakang koma ada dua angka. Contoh 0,52, 3,14. Pecahan berpenyebut 1000, angka di belakang koma ada tiga angka. Contoh 0,124, 2,514 dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu membagi pembilang dan penyebut menggunakan pembagian bersusun atau disebut porogapit sehingga menjadi pecahan desimal. Langsung saja kita ke soal ya. Soal yang pertama kita rubah pecahan 1/4 menjadi pecahan desimal. Nah, pecahan 1/4 itu memiliki penyebut 4. Ya. 4 di sini kita akan rubah ke per 10 atau per 100 atau per 1000 ya. Misalkan kita mau rubah ke per 10. 4 itu dikali berapa supaya jadi 10 ya. Tidak ada ya. 4 kalau misalkan kita kali 2 itu 8. Kalau 4 dikali 3 hasilnya 12. Maka itu tidak ada. Kita rubah penyebut 4 ini menjadi 100 saja. Karena 4 itu kita kali 25 supaya dapat 100 ya. Maka pembilang dan penyebut harus kita kalikan 25. 1 dikali 25 hasilnya 25, 4 dikali 25 hasilnya 100. Nah, pecahan di sini sudah berpenyebut 100. 25/100 itu memiliki penyebut 100. Kalau kita rubah ke pecahan desimal, kita taruh komanya ya. Di belakang koma itu harus ada dua angka karena per 100. Maka kita bisa menulis pecahan desimalnya 0,25 atau kita bisa menggunakan cara yang kedua yaitu 1/4 ya, 1 dibagi 4 seperti ini menggunakan porogapit. Nah, 1 kita bagi 4 tidak bisa ya, angka 1 terlalu kecil kalau kita bagi 4. Maka menulis di hasilnya 0, dengan catatan kita tambahkan 0 di belakang 1. Maka kita dapatkan 10 dibagi 4. 4 dikali berapa supaya dapat atau mendekati 10? Ya, 4 dikali 2 ya, hasilnya 8. Kita kurangkan 10 dikurang 8 hasilnya 2. Nah, 2 dibagi 4 tidak bisa lagi, angkanya terlalu kecil. Maka kita boleh menambahkan 0 lagi, tetapi kita tidak perlu menambahkan koma ya di bagian hasilnya. 20 dibagi 4 ya, 4 dikali berapa supaya dapat 20. Ini pas ya, 4 dikali 5 ya, 4 dikali 5 hasilnya 20. Kita kurangkan 0. Jadi hasil dari 1/4 atau 1 dibagi 4 hasilnya pecahan desimalnya 0,25. Soal yang kedua yaitu 19/3 ya, 19/3. Kalau kita perhatikan 19/3 itu memiliki penyebut 3. Nah, kalau kita menggunakan cara yang pertama tadi, kita rubah penyebut menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 itu tidak bisa ya. Karena 3 itu tidak ada perkalian 3 yang hasilnya nanti 10 atau 100 atau 1000. Tidak ada. Maka kita harus menggunakan porogapit untuk merubahnya. Seperti ini ya. 19 dibagi 3.
3 dikali berapa supaya mendekati 19? Ya, dikali 6. 3 dikali 6. Hasilnya 18. Kita kurangkan 19 dikurangi 18, 1. 1 dibagi 3 tidak bisa. Angka 1 terlalu kecil. Kita boleh menambahkan koma, ya, seperti tadi. Kita boleh menambahkan koma. Di belakang angka 1 kita tambahkan 0. Jadi kita dapatkan 10 dibagi 3. 3 dikali 3, ya, hasilnya 9. Kita kurangkan 10 dikurangi 9, 1. 1 lagi ya. Tadi sudah 1, sekarang 1 lagi. Kita tambahkan 0 lagi, ya. 3 dikali 3 lagi, 9 lagi, ya kan? Dikurangkan hasilnya 1 lagi. Nah, angka 19 dibagi 3 itu merupakan angka yang tidak akan habis jika dibagi. Maka kita cukup sampai di sini saja pembagiannya, karena itu nanti tidak akan habis jika dibagi. Maka kita boleh menuliskan 19 per 3 pecahan desimalnya yaitu 6,33. Lanjut, kita rubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Soal yang pertama 0,8. Nah, di belakang koma itu ada satu angka ya. Ada satu angka. Maka kalau satu angka di belakang koma, pernya 10. Maka bisa kita tuliskan 0,8 menjadi 8 per 10. Nah, 8 per 10 ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2 masing-masing. Ya, pembilang dan penyebut harus dibagi angka yang sama. 8 dibagi 2 hasilnya 4, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kemudian lanjut, 0,24 itu 24 per 100 ya. Di belakang koma ada 2 angka, maka per 100. Kita sederhanakan 24 per 100. Masing-masing kita bagi 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12, 100 dibagi 2 hasilnya 50. Ini belum menjadi pecahan yang paling sederhana. Kita sederhanakan kembali. 12 per 50 masing-masing bisa dibagi angka yang sama, yaitu 2 lagi. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 25, 50 dibagi 2 hasilnya 25. Ini sudah menjadi pecahan yang sederhana ya. Maka 0,24 jika kita rubah ke pecahan biasa hasilnya 6 per 25. Atau menggunakan cara yang kedua, yaitu membagi dengan angka yang paling besar. Ini kalau misalkan anak-anak tahu ya, angka yang paling besar untuk membagi 24 dan 100. Seperti ini, 0,24, maaf, 0,24 kita tulis 24 per 100. Kita bagi angka yang paling besar yang bisa membagi keduanya, yaitu angka 4. Ya, sekali lagi ini kalau misalkan anak-anak tahu kalau pembaginya yang paling besar. 24 dibagi 4, 6, 100 dibagi 4, 25. Hasilnya sama ya, cuman cara yang kedua ini adalah angka yang pembagi yang paling besar. Soal nomor 3 yaitu 1,8. Di belakang koma ada satu angka ya. Maka kita bisa menuliskan 18 per 10. Nah, 18 per 10 ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2. Maka hasilnya 9 per 5. 9 per 5 ini sudah menjadi pecahan biasa ya. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa. Kita tidak perlu mengubahnya. Kecuali kalau kita rubah ke pecahan campuran ya, harus menggunakan poro gapit. Tetapi kita tidak perlu. Oke, terima kasih anak-anak, semoga membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.